Selamat datang di channel Awam Bicara Hukum bersama saya Endra Setiawan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang masih setia mengikuti channel Awam Bicara Hukum ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan selamat datang bagi para pengunjung baru, penonton baru dari dunia maya maupun dunia gaib ya. Itu. Dan saya kirim salam dulu buat rekan-rekan, para subscriber, para konsultasi yang kepada saya dari Aceh sampai Papua yang berkaitan menanyakan masalah-masalah hukum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kali ini saya akan membagikan materi tentang semacam pembatalan sertifikat di pengadilan negeri ya, gitu. Jadi ada sertifikat, terus kemudian ada sesuatu pihak ingin membatalkan sertifikat itu, begitu, karena menganggap sertifikat itu tidak semestinya ada, begitu ya. Ya, kita ketahui bahwa pembatalan sertifikat itu bisa dilakukan, bisa diajukan melalui gugatan di pengadilan tata usaha negara, seperti itu. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kompetensi absolutnya itu untuk pembatalan sertifikat itu ada di pengadilan tata usaha negara. Nah, tetapi kalau kita mau semacam kita mau mengkaji hukum secara lebih dalam lagi, ditambah dengan pengalaman praktek, begitu ya, dan kita teliti terhadap peraturan perundang-undangan, update terhadap peraturan perundang-undangan, maka ada jalur lain untuk membatalkan sertifikat itu, tetapi redaksinya bukan pembatalan, melainkan tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, jadi berkaitan dengan status sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum itu, pengadilan negeri berwenang untuk menyatakan mendeklarasikan itu, gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau mau mengajukan pembatalan sertifikat itu bisa diajukan di pengadilan negeri dengan petitumnya, bukan membatalkan, melainkan menyatakan sertifikat A tidak memiliki kekuatan hukum. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya pertama di situ ada jurisprudensinya, kemudian kedua di situ ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 dan kewenangan pengadilan negeri berdasarkan undang-undang untuk memutus sengketa hak milik dan menyatakan perbuatan melawan hukum. Nah, jadi mengapa sertifikat tanah itu tidak diajukan ke petun? Ya karena pengadilan negeri bisa memutusnya dengan cara melihat alas haknya. Jadi kalau alas haknya sertifikat yang ingin dibatalkan itu cacat hukum, cacat prosedur, cacat fisik, cacat asal usul alas haknya ya, misalnya sebelum ada sertifikat itu alas haknya adalah surat jual beli. Jual belinya itu ada rekayasa di situ, baik itu tanda tangan, kemudian harga, kemudian ada pihak yang tidak tidak relevan di situ, kemudian setelah dicek fisiknya ternyata ukurannya berbeda. Jadi yang pada intinya
surat jual beli itu tidak sesuai dengan 1320 KUH Perdata, asas-asas perjanjian, kemudian syarat-syarat perjanjiannya tidak terpenuhi, maka berdasarkan itu semua pengadilan negeri berwenang itu untuk menyatakan sertifikat itu tidak memiliki kekuatan hukum karena dilahirkan dari suatu proses yang cacat hukum, yaitu surat jual beli ataupun apapun itu yang tidak sesuai dengan 1320 KUH Perdata, seperti itu. Jadi bagaimana status kedudukannya ya? Kedudukannya sertifikat yang telah diputus oleh pengadilan dalam redaksi batal demi hukum, itu ranahnya pengadilan tun. Kemudian sertifikat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, itu ranahnya pengadilan negeri. Ya kedua-duanya sama, rohnya dicabut, sama-sama meninggal gitu, itunya sertifikatnya bisa diterbitkan yang baru gitu kan. Jadi satu dibatalkan, satu kalau pengadilan tun itu dibatalkan, kalau pengadilan negeri itu tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, keduanya ini sama-sama berujung pada tidak berlakunya sertifikat, sehingga pihak BPN bisa menerbitkan yang baru gitu. Nah, kenapa pengadilan negeri itu tidak berwenang untuk menyatakan sertifikat itu batal? Pertama, satu itu merupakan wewenang dari pengadilan tun. Nah, yang keduanya ada jurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan yang lain, ya bahwa pengadilan negeri itu tidak berwenang membatalkan surat dari instansi lain yang berkaitan dengan hak kepemilikan itu, sehingga redaksinya bukan membatalkan tetapi menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, seperti itu. Nah, sepanjang para penggugat bisa membuktikan dalil-dalilnya bahwa sertifikat itu asal muasalnya berasal dari suatu proses yang cacat hukum. Cacat hukum itu maknanya luas ya, bisa dalam aspek yuridis formilnya, kemudian yuridis materialnya. Yuridis formilnya ya tentu ada syarat-syarat 13 syarat-syarat perjanjiannya tidak terpenuhi. Kemudian secara materialnya fisik dalam luas bidang dalam dalam jual beli itu ternyata berbeda dengan sertifikat, begitu, sehingga terjadi ketidaksinkronan di situ kan. Itu kan menjadi cacat fisiknya, cacat materialnya di situ. Nah, oleh karenanya para praktisi hukum, mahasiswa hukum maupun rekan-rekan sekalian, jika ingin membatalkan sertifikat nggak perlu repot-repot gitu ke pengadilan tata usaha negara, cukup ke pengadilan negeri, ajukan gugatan minta supaya sertifikat A tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, udah. Jadi sama aja sebetulnya dengan batal kan, jika itu dengan tidak memiliki kekuatan hukum, rohnya dicabut tuh BPN, tapi dengan syarat BPN harus ditarik dalam persidangan sebagai turut tergugat atau tergugat, apapun yang jelas itu harus ditarik. Keharusan itu sudah diatur dalam SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 ya, tentang pemberlakuan hasil pleno ya, di Mahkamah Agung itu. Nah, jadi begitu juga ya rekan-rekan notaris itu jangan salah kaprah juga, untuk membatalkan harus ke petun. Kita tahu bahwa untuk ke petun itu untuk di tingkat daerah itu petun itu hanya ada di provinsi letaknya, tidak setiap kabupaten, sehingga di situ akan memakan kos yang banyak untuk biaya sidang, biaya transportasi dan seterusnya. Padahal di pengadilan negeri bisa dilakukan
pembatalan ya, dalam arti tidak memiliki kekuatan hukum itu. Jadi sederhana sebenarnya pekerjaan ini. Kalau orang yang memiliki pengalaman, kemudian mau belajar hukum dan update peraturan perundang-undangan yang terbaru, seperti itu. Jadi ya tujuan kita untuk membatalkan sertifikat itu ya tentu ingin meluruskan suatu persoalan hukum yang bermasalah, seperti itu ya. Ya itulah trik dan tips dari saya untuk membuat sertifikat itu tidak memiliki kekuatan hukum, atau dalam ranah tata usaha negaranya menjadi batal, seperti itu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jika masih ada mau bertanya berkaitan dengan proses pembatalan sertifikat ini, bisa berkomentar di video di bawah ini. Kemudian jika ingin mengajukan pertanyaan dari kontekstual ini, bisa nanti silakan dikirimkan saja nomor WA-nya saudara, nanti akan saya hubungi jika saya ada waktu ya, gitu ya. Terus dukung channel Awam Bicara Hukum ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara dan rekan-rekan di dunia maya maupun dunia hoib, dunia praktek. Dan salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.